Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersua kembali dalam rangka kajian kitab Burdah karya Imam Muhammad Al-Busiri, dengan harapan karena kitab Burdah ini mengkaji tentang Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tentu saja kita berharap rohani kita terhubung dengan beliau dengan penuh keteguhan, sehingga walaupun kita berada di akhir zaman, terasa hati kita tetap akrab dengan beliau, tetap saja beliau sebagai idola kita, sebagai panutan kita. Oke, kita akan berbicara tentang salah satu kemukjizatan beliau yang berupa kesanggupan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kam abra'at wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Betapa sering telapak tangan beliau itu, telapak tangan Kanjeng Rasul, menjadi sarana bagi kesembuhan berbagai macam penyakit yang hidup sezaman dengan beliau. Oke, pertama ya, perlu diungkapkan adanya kisah berikut ini, bahwa pada perang Badar, Abu Jahal itu pernah memutus tangan salah seorang sahabat bernama Mi'waz bin Afra. Putus, jadi betul-betul terpisah tangan itu, karena diputus, ditebas oleh pedang Abu Jahal. Sahabat yang tidak terkenal ini, Mi'waz bin Afra, itu lantas mengaku membawa tangan yang terputus itu ke hadapan Kanjeng Rasul oleh beliau ya. Kemudian tangan yang terputus itu disambung menjadi seperti sedia kala tanpa cacat sedikit pun. Coba ya, kelas medis dunia adakah yang bisa seperti itu, yang seketika bisa menyambung tangan yang terputus? Tidak akan pernah ditemukan di medis yang terhebat manapun di dunia ini. Jadi bukankah dengan demikian ya, beliau ini sesungguhnya adalah dokter dalam pengertian yang sebenarnya, dokter secara lahiriah, dokter yang menangani penyakit-penyakit fisik, dan itu kehebatannya tanpa peralatan apapun, gitu ya. Tanpa peralatan. Berarti apa? Seluruh medis dunia itu sesungguhnya hanyalah merupakan cipratan kecil dari kemampuan adi kodrati Kanjeng Rasul di dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya, orang yang hidup dengan beliau itu tidak usah khawatir, tinggal nanti ditawari oleh beliau, apakah engkau mau sabar, kau dapat pahala? Tidak, kata si Mi'waz bin Afra itu, saya lebih baik tidak usah sabar. Sebab apa? Betapa pentingnya punya tangan yang utuh, tangan yang tidak terputus oleh kelancangan Abu Jahal. Jadi langsung disambung seret. Ini juga pernah dialami oleh Ki Hamid Pasuruan ya. Ki Hamid Pasuruan itu punya tetangga yang sakit perut luar biasa. Sakit perut luar biasa. Ki Hamid dengan kasyafnya itu sanggup menembus keluh kesah sang tetangga yang sakit perut luar biasa itu. Kemudian Ki Hamid masuk ke rumah itu tanpa ada satupun jendela dan pintu yang terbuka. Ketika orang itu terkejut mau mengatakan sesuatu, Ki Hamid bilang, diam. Kemudian terjadilah operasi
secara adil kodrati itu. Jadi betul-betul dibuka perut itu dan dibuang penyakitnya. Setelah itu kemudian sebagaimana Ki Hamid datang tanpa membuka pintu dan jendela. Setelah itu selesai, beliau kemudian keluar dengan tanpa membuka pintu dan jendela. Jadi ya, orang-orang ilahi, para kekasih Allah Ta'ala itu kadang diberi kemampuan adi kodrati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan orang lain. Jadi ini ya, karena terjadi pada Ki Hamid, tentu saja itu hanyalah merupakan cipratan dari kemampuan adi kodrati Kanjeng Rasul di dalam menyembuhkan penyakit. Terus berikutnya, pernah ada seseorang yang punya cucu di Kediri itu, cucunya sudah umur sekitar 9 tahun dan tidak bisa jalan. Nah, ketika orang ini menyaksikan Gusmi duduk di beranda rumahnya dengan hanya pakai sarung dan tidak pakai baju, orang ini yakin terhadap kewalian Gusmi. Kemudian orang ini mendatangi beliau, mendatangi Gusmi. Gus, saya minta tolong. Saya punya cucu umur 9 tahun belum bisa berjalan. Oke, kata Gusmi, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Gus? Kamu jangan pernah bercerita apapun kepada siapapun. Kalau kamu bercerita nanti kamu yang mati. Mau? Iya, mau. Jadi syarat yang berat itu kalau sampai diceritakan maka orang ini akan menjadi mati. Oke, saya sanggup. Terus dia bilang, kau pulang cari semut hitam. Kau temu 1 ekor pun, lantas semut hitam itu dimakankan ke cucumu yang tidak bisa jalan itu. Pulang, kemudian orang tua ini dan mencari semut hitam yang memang sangat mudah didapatkan. Lantas diambil 1, dimasukkan ke mulutnya untuk dimakan. Nah, setelah memasukkan semut hitam ke mulut sang cucu ini, orang tua ini punya keperluan ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Sehabis dari kamar mandi, cucu ini sudah tidak ada di tempatnya dia berbaring. Ternyata sudah jalan-jalan. Jalan-jalan ke pekarangan, ke pagar-pagar, jalan-jalan. Takjub ini orang tua. Allah, Allah, betapa ampunnya semut hitam, kata si orang tua ini. Beberapa waktu kemudian, orang tua ini ketemu dengan orang lain yang punya anak lumpuh juga, umuran sekitar 10 tahun. Oh gampang, kata orang tua itu. Gampang, gimana? Betul gampang, gampang. Itu cuma ambilin, cariin semut hitam, makankan, rampung itu. Ternyata orang yang kedua ini mencari semut hitam, dapat 1, 2 sampai segenggam, dimakankan ke anaknya itu, ternyata tetap lumpuh. Oh, kalau begitu ternyata bukan perkara semut hitam, ini perkara Gusmi. Nah, setiap penyembuhan adi kodrati seperti itu sesungguhnya apa? Pangkalnya adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh ya. Terus yang kedua, masih berkaitan dengan keadi kodratan Kanjeng Rasul di dalam memberikan penyembuhan yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Ada seorang perempuan yang membawa anaknya dalam keadaan gila, dibawa kepada Kanjeng Rasul. Ini entah kena penyakit apa ya Rasulullah, anak saya ini tidak normal, tidak waras. Oleh beliau dilihat sebentar, kemudian beliau bilang, keluar, keluar, sambil ditiup dadanya. Nah, dari anak itu kemudian muncul seperti wadah hitam itu, muncul seperti wadah yang hitam dan bolong. Ketika benda itu sudah keluar dan itu gaib ya, langsung seketika menjadi sembuh, menjadi waras. Oh, itu ternyata apa? Berarti kekuatan magic, kekuatan jin, kekuatan setan dalam diri anak itu yang menyebabkan anak itu tadi menjadi tidak waras. Jadi sekali perintah keluar, rampung ya.
Enak ya. Jadi beliau adalah apa? Induk dari seluruh rumah sakit dunia. Jadi enak ya. Kam abro'at wasibat bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min riqatil lamami. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Ali itu pernah mengalami sakit mata parah sekali. Sampai nyaris tidak bisa melihat saking parahnya sakit mata itu. Beliau datang kepada Kanjeng Rasul, Rasulullah, saya tertimpa sakit mata yang luar biasa ini. Coba lihat, dilihat tuh, beliau mengambil ludahnya, ludah yang diberkati itu loh, langsung hilang. Jadi enak ya, tidak usah ke dokter Yap itu, spesialis penyakit mata dari Jogja. Tidak usah, enak sekali, enak sekali. Nah, nanti saya akan berbicara tentang apa? Tentang kenapa beliau menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit umat manusia. Kenapa alasannya? Jadi masih berikutnya. Oke, sekarang Alfu Laila wa Laila. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sahib syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini kita sudah kembali berkumpul ngaji Burda bersama-sama. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya semua. Yang saya hormati Dr. Suhaidi Syafi'i dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Teman-teman, tuturan kakus bahwa Kanjeng Nabi SAW itu sang penyembuh seperti itu. Bukan hanya batinan, tetapi juga zahirah. Itu banyak riwayatnya. Jangankan beliau dalam wujud hadir, wujudnya ada, maksud saya bersama para sahabat. Ada riwayat dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Kanjeng Nabi SAW wafat, Sayyidah Aisyah itu, jadi Sayyidah Asma ini kakaknya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu menyimpan salah satu jubah Kanjeng Nabi SAW. Kemudian satu hari dipinjam oleh Sayyidah Asma itu, dan ujung dari jubah itu dicelupkan ke air, ya. Lalu air itu diminumkan kepada seseorang yang sakit. Itu orang itu sembuh. Itu jubah. Nggak kebayang sosoknya langsung. Karunia-karunia demikian dari Allah Subhanahu wa taala itu terus diberikan kepada orang-orang yang memang menjadi bagian dari hamba Allah atau waliullah. Tuturan kasus tadi tentang Husni dan juga beberapa riwayat yang lain itu menerangkan hal itu kepada kita dengan sangat jelas. Kita ngaji Burda, yang kita tahu Burda itu karena Imam Busiri. Kita ngerti dari riwayat bahwa Imam Busiri itu mengalami lumpuh atau bahasa hari ini stroke lah gitu ya. Lalu dalam mimpinya beliau itu dirawi Kanjeng Nabi SAW, kemudian wajahnya diusap lalu diserubungi sama jubah warna hijau, ya, makanya disebut Burda itu. Ketika beliau terbangun, Imam Busiri maksudnya, Imam Busiri itu lalu sembuh dari seluruh penyakitnya dan bisa normal. Lalu kita juga mengerti bahwa Burda ini, jadi bayangin, Burda ini karya Imam Busiri. Kita bisa mengandaikan bahwa ini bagai satu gelas di hadapan samudra Kanjeng Nabi SAW. Begitu. Kan begitu. Gelas yang bernama Burda ini, menurut begitu banyak riwayat, Burda pun itu pada bait-bait tertentu jika dibaca dengan cara-cara tertentu itu mengandung khasiat Burdahnya. Kalau tuturan dari Habib Umar bin Hafiz begini, rumah yang dibacakan Burda seminggu sekali, maka
akan diluaskan rezeki dan anak-anaknya akan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Itu gelas burda. Kita nggak kebayang samudra Kanjeng Nabi SAW itu seperti apa, gitu ya. Maka teman-teman, ini sebenarnya logis sekali untuk kita pahami, karena kita ngerti bahwa Kanjeng Nabi SAW itu jauh lebih agung daripada alam raya ini secara keseluruhan, termasuk kita. Keterangan seperti ini sudah sering kita dengar. Laulaka itu yang paling terkenal ya. Maholatu afwan. Jika bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam raya ini. Gitu. Misal begitu. Berarti andai kita menyadari, kalau bahasa Jawanya itu sangkan paraning dumadi, muasal penciptaan kita, dan kita pun akan kembali yang itu berwasilah kepada Kanjeng Nabi SAW. Jadi Allah mau menciptakan kita ini karena Allah menciptakan Kanjeng Nabi. Kalau Allah tidak menciptakan Kanjeng Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam raya ini, apalagi cuma awak dewi, apalagi ini cipto di aja Prabuto Pak Edi. Itu semua itu karena Gusti Allah itu menciptakan Kanjeng Nabi SAW. Maka kita ada. Maka tentu teman-teman, opo patute, di mana pantasnya kita yang ada berkat wasilah cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi lalu dihamparkan ke kita ini, kok kita ini tidak cinta sama Kanjeng Nabi, itu tidak masuk akal. Itu persis dalam logika yang dekat kepada kita ya. Kita ini secara lahiriah atau secara ilmunya itu ada karena dipiara sama bapak ibu kita dulu itu. Coba dengan lahir langsung ditekan, kan orang tekan hari ini. Dengan lahir diaborsi, nggak jadi. Umur tahun 2 tahun rotongnya yang teploki sumur, kan nggak jadi kayak gini. Nggak jadi lalu bicara tentang agnostisisme. Tuhan telah mati. Anarkisme dan sebagainya. Kita nggak akan pernah bisa bicara sampai kepada posisi bicara demikian yang filosofis paling radikal sekalipun jika tidak dipiara sama bapak ibu kita sampai gede. Logikanya, manusia macam apa yang lalu lama sama bapak ibu? Begitu. Logikanya, manusia macam apa yang lalu orang lama ini ngelaleki sama bapak ibu? Kan gak masuk akal. Persis seperti itulah relasi kita seyogyanya dengan Kanjeng Nabi SAW. Sudahlah Kanjeng Nabi itu menjadi sababul aqdam bagi penciptaan kita. Beliau sudah wafat. Itu jejak hamparan cinta dan rahmat yang berwasilah kepada Kanjeng Nabi itu gak ada habisnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Bapak teman-teman, jangan disangka, jangan dikira bahwa karena Kanjeng Nabi SAW itu wafat, lalu Kanjeng Nabi itu tidak bisa migunani kepada kita. Jangan dikira begitu. Riwayat seperti ini banyak. Salah satu yang sangat terkenal itu, saya lupa kalau saya pernah sampaikan itu. Riwayat yang disampaikan oleh salah satu sahabat namanya Utbi. Beliau sedang duduk-duduk di sebelah kuburan Kanjeng Nabi, lagi ziarah kubur lah begitu ya. Tiba-tiba datang seorang Arab, disebutkan Arabi gitu, mungkin Arab Badui gitu ya. Datang ke kuburan Nabi. Lalu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Jadi saat Kanjeng Nabi sudah wafat, sudah dikubur. Terus dia melanjutkan kata-katanya begini,
wahai Rasulullah, saya pernah mendengar satu ayat yang difirmankan Allah begini, yang dia kutip ini, walau annahum iddalamu anfusahum ja'uka, umpama mereka itu telah kadung zalim kepada dirinya sendiri, artinya telah kadung bermaksiat kepada Allah begitu. Ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad SAW. Wastaghfirullah, lalu mereka ini bermohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Wastaghfarallahumur Rasul, lalu kemudian kanjeng Nabi SAW ikut turut memohonkan ampunan kepada orang ini. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka sungguh orang-orang yang berdosa itu akan menemukan Allah telah mengampuni mereka itu. Tidak cukup mengampuni, bahkan mengaruniakan rahmat kepada mereka. Setelah mengucapkan ayat ini, orang Badu ini membaca syair. Saya nggak hafal syair Arabnya, tapi kalau artinya begini: duhai tulang belulang yang ada di tanah datar, berkat keagunganmu tanah tinggi dan tanah datar ini wangi semerbak. Kepadamu kujaminkan diriku, sungguh di dalam tanah ini terdapat tulang belulang yang dermawan dan wangi dan dermawan begitu. Lalu orang ini pergi, gitu ya. Jadi ziarah kubur ini sakno, mungkin belum kenal tahlil kali ya. Si Aroge ini nggak kenal ilah hadrotin. Makanya sakno gitu aja. Utbi ini, sahabat Utbi ini yang nyebelahi itu yang gumun ya sama orang asing ini. Lalu tertidur di kubur kanjeng Nabi itu, dan dalam tidurnya kanjeng Nabi SAW itu rawuh ke dalam ke mimpinya Utbi. Kanjeng Nabi berkata begini, dawuh begini, kejarlah orang itu, berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuni semua dosanya. Begitu. Di dalam hadis itu juga ada keterangan, teman-teman. Begini, ini saya nukilkan satu aja nih. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kau, man sholla alayya, siapa yang membacakan sholawat kepada, au sa'ala liyal wasilah, atau memohon aku untuk menjadi wasilah baginya, haqqat alaihi syafaati, maka sungguh benar-benar nyata syafaatku akan diberikan kepada. Yaitu benar-benar kanjeng Rasul itu bagaikan perisai bagi diri kita di hadapan semua luput kita dalam menjalani agama ini, dan sekaligus tangga bagi kita itu untuk bermunajat memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain mengatakan begini, kullu du'ain mahjubun minas sama, semua doa itu ditutup dari langit, artinya tidak kabul. Hatta yusalla alayya, hatta yusalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai orang itu membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi dan keluarga kita. Bagaimana teman-teman kalau kita bermunajat ya kan kita diajarkan setelah alhamdulillahirabbil alamin, habis itu sholawat, lalu pungkasi lagi dengan sholawat, dan itu setelah doanya selesai pungkasi dengan sholawat. Dengan kata lain, mungkin bisa disimpulkan rada ekstrim begini, apapun permohonan kita, hajat kita di dunia ini, baik itu terkait kebendawian, keduniawian, ataupun keukhrawian, jadikanlah selalu kanjeng Nabi SAW itu gondelanya kita. Karena inilah yang terjamin akan menghantar kita didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dituturkan, bukan semutnya yang marahi sembuh dari lumpuh, tapi wasilah kusmi. Kan begitu. Begitupun boleh jadi bukan kok karena kurangnya kita berdoa sehingga belum kabul, tapi karena kurangnya kita itu menggunakan
kartu sakti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa kita renungkan lebih mendalam bahwa tentu saja akan selalu berbeda ketika seseorang menyebut nama seseorang yang lain dari hatinya dengan hanya lisannya, itu akan berbeda. Kita mungkin saja semua orang bisa mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad, itu bisa semua. Tapi ketika orang mengatakan itu dari hatinya, berlandas, bercahaya kepada cinta di hatinya, maka mengucapkan kata itu menjadi sangat suci dan kudus. Saya dituturi sama Kiai Faizi gitu ya. Ada sejumlah orang yang ketika mau asrokolan ini, sebelum berdiri asrokolan itu, ketika pemimpin asrokolan itu baru membaca prolognya itu, mereka itu sudah duduk jejak gitu. Jadi nek semua yang gelendok gini ya, mereka begini dengan posisi takdir. Saking mereka itu dari hatinya itu benar-benar hormat, takdir, ittiba dan cintanya kepada Kanjeng Nabi SAW. Orang yang begini tentu saja derajat munajatnya, derajat gondelannya kepada Kanjeng Nabi itu berbeda dengan orang yang sambil lalu menjawab sholawat itu sambil Facebookan, main HP, WhatsAppan, taruh DKI. Beda. Bahkan mereka posisi duduknya pun diatur. Saking mereka itu ngaruh ke, mulia ke Kanjeng Nabi SAW. Dan ini semua mesti berangkat dari hati. Tidak bisa semata dari ilmu, tidak bisa semata dari menukil hati, tapi harus dari hati. Maka semoga kan begini, kita ngaji burda, alhamdulillah udah sampai bait 80. Semoga dari awal sampai 80 itu dan nanti semoga diperjalankan sampai tamat di 160 itu. Artinya masih separuh juga. Masih separuh, padahal ini udah tahunan. Semoga kita istiqomah, itu yang pertama. Yang kedua, semoga semakin dalam, semakin jauh kita ngopeni burda, menyimak keterangan-keterangan dari kasus itu, lalu semakin menghadirkan rembesan cinta ke dalam hati kita kepada Kanjeng Nabi SAW. Sehingga ketika kita mendengar Kanjeng Nabi disebut, riwayatnya disebut, namanya disebut, ada getaran yang merasuk ke dalam hati. Itulah yang disebut cinta. Dan ini tentu non saya beda dengan orang yang tidak punya ini. Tapi kita mengerti bahwa semua kita mengalami perjalanan proses ke arah sana. Semoga kita dikaruniai cinta yang mendalam kepada Kanjeng Nabi SAW. Dulu sekali ada riwayat gini di zamannya Nabi Musa alaihissalam gitu. Nabi Musa itu memohon hujan karena umatnya itu telah begitu kesulitan, kesusahan karena tidak kunjung turun hujan. Mereka pun sholat memohon hujan, tapi hujan gak kunjung turun. Lalu dituturi sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Musa itu menjumpai seseorang bernama Barkah. Dicarilah sosok ini dan ketemu. Ternyata orangnya itu orang biasa aja. Bahkan orangnya itu ya orang jelata gitu. Nabi Musa selalu berkata kepada Barkah, sampai disebut Barkah As-Sauda karena orangnya hitam. Nabi Musa selalu berkata bahwa dia diminta untuk bertemu dengan si Barkah ini, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Barkah ini lalu berkata tidak kepada Nabi Musa, tapi langsung berkata ke langit, kira-kira berkata kepada Allah gitu ya. Kalau bahasa sederhana kita itu, apakah begitu susah bagimu ya Allah untuk menurunkan hujan sehingga tidak lagi turun hujan? Habis ngomong itu terus lalu hujan. Ya, tapi menurut saya amaliannya Barkah itu kan jangan ditiru. Apa susahnya bagimu ya Allah memberikanku jodoh? Bukankah engkau maha penguasa, maha kuasa gitu? Ya ora aku rasulah meneh. Ya ora ngono. Sing ngomong iki Barkah.
bukan awak dewe kan gitu. Nah, ini sekedar saya pengen nyontokin bahwa relasi rohani orang yang benar-benar berbasis cinta, bercahaya cinta itu benar-benar mustajab itu. Benar-benar mustajab. Beda dengan awak dewe bola-balik istighosahan yo ora kabul-kabul. Bola-balik sholat duha wis 3 tahun 4 tahun yo ora sugih-sugih. Dan ada teman cerita, Pak saya udah sholat duha itu wis lupa tahunnya saking seringnya, saking lamanya. Tapi kok ya teranyam kebulan. Dan saya bilang, saya waktu ngomong aja toh, coba aja baca waqiah tiap hari. Kalau bisa pagi iya, malam iya. Diamalin bener aja sama dia itu. Setelah sekian bulan dia datang lagi, kok belum mempan ya Pak? Ya saya jawab ya wallahu a'lam rezeki Allah, tapi kan itu ikhtiar, saya jawab gitu. Itu tapi jawaban itu jawaban ilmu saja. Tapi coba bandingin ini dengan berkah tadi itu loh. Jadi, bandingin itu dengan berkah. Kira-kira kalau berkah itu mohon rezeki itu bawa nyuwun ya terus gitu. Enggak perlu tadi itu. Tapi ya kita manusia biasa lah ya. Jangan berarti lalu cerita barusan itu menyebabkan panjenengan itu membenarkan untuk tidak sholat duha lagi, tidak baca waqiah lagi. Ya tambah entek rezeki. Mari saya percaya kok bahwa amalia apapun walaupun itu belum kabul atau belum benar-benar ikhlas, itu insya Allah di mata Allah itu ada nilainya insya Allah. Mungkin hari ini belum, siapa tahu tahun depan. Tahun depan belum, siapa tahu 10 tahun lagi. Di hidup kita belum, mungkin anak cucu kita. Mungkin ketakdirnya kosong gitu. Nanti anak-anaknya mungkin moncer dan segala macamnya begitu. Semoga begitulah ya. Nah, teman-teman, kalimat terakhir dari saya. Kita ini terlalu banyak luputnya dalam melakoni agama ini gitu. Ada satu cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Cahaya itu adalah Kanjeng Nabi SAW. Maka mari genggam cahaya itu. Semoga dengan cara demikian luput-luput kita lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hajat-hajat kita lalu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jangan sia-siakan cahaya tersebut. Jangan sia-siakan cahaya tersebut. Kanjeng Nabi itu adalah tiket keselamatan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Begitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
posisi Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai dokter paling dokter di antara seluruh dokter di dunia itu tidak hanya berlangsung pada masa hidup beliau, tapi juga sampai sekarang pun tetap terbuka bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai penyembuh penyakit-penyakit kita, lahir maupun batin. Imam Qushairi, ya, kita tahu beliau penulis kitab Al-Qushairiyah, termasuk kitab panduan yang sudah sangat lawas, ya, termasuk kitab panduan awal bagi para salik untuk menempuh lorong-lorong keilahian. Beliau ini pernah memiliki anak yang mengalami sakit luar biasa, hingga dari saking sakit yang sangat parah itu seolah-olah sang anak ini akan menemui kematian dengan segera. Tentu saja sebagai seorang bapak, Imam Qushairi ini mengalami sedih luar biasa, mengalami gundah luar biasa. Ketika sedih itu bertumpuk kesedihan, kegundahan bertumpuk kegundahan, beliau ini kemudian bermimpi Rasulullah. Aina anta min ayati syifa? Tanya Nabi kepada Imam Qushairi, lah, di mana posisimu di hadapan adanya ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat syifa? Jadi mendapatkan pertanyaan dari Kanjeng Rasul itu langsung terbangun. Kemudian dia meneliti di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengandung adanya penyembuhan itu ternyata ada pada 6 ayat. Yang pertama, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini berada pada surat Taubah ayat 14. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah Ta'ala itu, Al-Quran itu menyembuhkan penyakit hati orang-orang beriman. Terus yang kedua, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Intinya adalah wa shifaa'un lima fis sudur. Ini surat Yunus ayat 57. Terus yang ketiga, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Ini ayat tentang madu lebah, ya, yang mengandung adanya penyembuhan. Ini An-Nahl ayat 69. Jadi saya itu enggak hafal kalau surat apa, ayat apa itu enggak hafal. Tapi rata-rata ayat-ayat Quran ya hafal, ya. Tapi kalau surat apa dan ayat apa, nah itu karena saya termasuk orang-orang tradisional NU gitu, ya. Jadi nggak tahu ayat berapa, surat apa itu nggak, jarang paham. Jadi karena itu harus memegang kitab saya kalau berkaitan dengan surat apa, ayat berapa itu. Terus yang keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini surat Al-Isra ayat 82. Terus yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini ungkapan Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Ini biasanya ditulis di pintu rumah sakit di Timur Tengah. Jadi kalau kita di rumah sakit di Makkah, di Mesir, di mana itu ditulisin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ini Asy-Syu'ara ayat 80. Terus yang keenam, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Fussilat ayat 40. Oke. 6 ayat ini disebut dengan ayat-ayat syifa, ayat-ayat syifa. Dan ini langsung direkomendasikan oleh Kanjeng Rasul kepada Imam Qushairi. Nah, setelah itu oleh beliau ayat-ayat ini ditulis, ya.
ditulis, setelah ditulis dicelupkan ke dalam air, airnya diminum. Maka beliau yang mengalami kegundahan luar biasa karena anaknya sakit parah, sampai beliau menduga anaknya itu sebentar lagi akan meninggal, ternyata langsung sembuh. Nah, Nabi ya, Nabi ini kan sesungguhnya adalah Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang hidup. Jadi istilah Syekh Abdul Karim Al-Jili itu, Quran turun kepada Quran. Andaikan Nabi itu bukan Quran, maka Quran tidak akan turun kepada Nabi. Sama dengan misalnya bahwa Nabi Isa itu adalah Injil yang hidup. Kalau bukan Injil yang hidup, tentu Injil tidak akan turun kepada Nabi Isa. Nabi Musa adalah Taurat yang hidup. Kalau tidak Taurat yang hidup, nggak mungkin kita Taurat turun kepada Nabi Musa. Demikian pula kitab Zabur. Jadi di sini jangan kita kira bahwa pada ayat-ayat ini tidak ada keterlibatan Kanjeng Rasul. Tetap ada keterlibatan Kanjeng Rasul ketika ayat-ayat ini berfungsi sebagai penyembuhan. Karena sesungguhnya penyembuh yang hidup itu adalah beliau. Itu adalah beliau. Nah, saya memiliki guru rohani yaitu Kiai Haji Muhammad Zuhri yang disebut dengan Pak Mu. Pak Mu ini ya, kekuatan doanya dengan ayat-ayat syifa tadi itu sanggup menyembuhkan orang yang kena penyakit haid. Beliau pernah melakukan penyembuhan jarak jauh, yaitu kepada pasien yang ada di Kanada dan pasien yang ada di New York. Jadi, tidak pernah bertemu dengan kedua pasien ini, cuman beliau mengantarkan doa itu lewat internet. Lewat internet. Karena kan sebenarnya doa itu ya, itu tidak membutuhkan konduktor udara, tidak membutuhkan jarak sebenarnya. Bahkan ada dalam hadis bahwa doa fi dhahril ghaib, doa yang dipanjatkan oleh orang yang jauh itu bisa lebih terkabul, bisa jadi. Nah, ini oleh beliau ini ketika mau dibacakan ayat syifa untuk kedua orang ini, yang jelas non muslim ya, yang muslim, yang nyoyok itu malah ateis. Beliau cuma bilang, nanti malam saya akan mengirim doa, tolong engkau kalau punya agama apa saja, cukup patuhi agamamu dan jangan berpikir apapun tentang segala sesuatu di luar dirimu. Saya akan mengirim doa. Kau cuma bertugas untuk meletakkan sebotol air di dalam kulkasmu. Saya akan mengirim ke air itu. Nah, yang dibaca ya ayat-ayat ini. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yudhibu ghaidha qulubihim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Yakhruju min buduniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Qul walil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Dibaca berapa kali? 4 kali. Saya tanya, guru, kenapa kok dibaca 4 kali, kok tidak 3 kali atau 7 kali yang ganjil-ganjil? Oh enggak, ini persoalan horizontal. Dan persoalan horizontal itu harus mengikuti 4 arah mata angin. Jadi 4. Saya akan tanya begitu. Nah, ini ternyata apa? Yang di Kanada itu ya, yang dikirimi doa itu hanya lewat informasi internet itu ternyata apa? Keesokan harinya air yang di dalam botol dalam kulkas itu diminum. Setelah diminum, dia itu ngecek di medis di rumah sakit, diperiksa ya, penyakit airnya lewat komputer itu langsung muncul tulisan undetectable. Jadi nggak terdeteksi lagi ada penyakit itu loh. Makanya yang di Kanada ini masuk Islam terus masuk tarekat Naqsyabandiyah. Sementara yang di New York tetap bandel, nggak masuk Islam. Cuma terima kasih. Dan ini tidak pernah bertemu. Artinya apa?
sangat dimungkinkan perantara Kanjeng Nabi lewat ayat itu dipakai untuk penyembuhan jarak jauh. Itu sangat dimungkinkan. Bahkan yang jarak jauh itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi lebih cepat terkabul yang jarak jauh itu. Nah, tapi kan persoalannya begini. Pasien-pasien itu juga belum tentu percaya loh ya. Saya pernah nulis surat pembaca di KR ya, sekitar tahun-tahun 2007 gitu ya. Bahwa saya bilang saya bisa mendoakan orang yang sakit walaupun orang yang sakit itu jauh dari saya dan tidak harus ketemu saya. Terus saya bilang gratis, nggak ada yang percaya. Mungkin kalau dibilang 2 juta ya mungkin malah percaya ya. Itu karena gratis itu nggak ada percaya. Padahal saya pernah diminta tolong oleh seorang PKW di Hong Kong ya, tahun 2007 itu, dan saya mencoba untuk mengobati dari Yogyakarta. Nah, TKW itu yang sesungguhnya penyakitnya bukan penyakit fisik murni ya, tapi psikosomatik. Karena si TKW ini dulu adalah seorang berandalan, seorang jagoan yang bisa mengalahkan 4-5 laki-laki. Jadi si TKW ini pernah menguntal kapsul yang di dalamnya itu berisi darah bercampur dengan jin. Namanya kapsul Liberty. Ini ketika harus tarung dengan laki-laki, kewalahan laki-laki 4-5 orang itu. Nah ternyata apa? Ternyata kekuatan jin yang luar biasa itu ternyata jin non-muslim. Sehingga ketika si TKW ini berusaha untuk bertobat, maka diganggu oleh jinnya itu. Tiba-tiba bisa keluar darah tanpa sebab apapun itu. Jadi kan nakut-nakuti kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa keluar darah itu. Kan nakut-nakuti. Nah saya mencoba gitu ya, menggunakan doanya yang diijazai Pak Mu ini. Saya pernah diijazai yang mendoakan orang kena AIDS itu saya pernah diijazai. Nah, saya menggunakan doa ini ya, mencoba untuk menangani di Jogja orang yang sakit di Hong Kong sana. Ternyata apa? Sembuh. Nah tentu saja keakuan saya harus saya pressing, bukan karena saya sama sekali bukan, dan saya tidak punya kebanggaan dengan hal yang seperti itu. Tapi jelas bahwa ada cahaya sang Nabi lewat ayat itu, ada cahaya guru saya lewat ayat itu juga. Itu berarti dengan demikian betapa apa yang sudah diijazahkan oleh Kanjeng Rasul kepada Imam Qushairi ini betul-betul bisa kita ambil manfaatnya secara real, secara nyata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita mengalami sakit, sebelum kita berkeluh kesah ke puskesmas, berkeluh kesah ke dokter umum, untuk kemudian ke dokter spesialis, pertama-tama sebaiknya berkeluh kesahlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa membaca sholawat apa saja, tidak harus sholawat syifa. Itu bisa mengandung penyembuhan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan Allah menyembuhkan lewat perantara nabinya ini, itu bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita ini sudah kadung belajar untuk jatuh cinta kepada Nabi, belajar untuk bisa mengikuti akhlak beliau. Kalau ada apa-apa, yang pertama kali yang harus kita lapori dengan keluh kesah kita itu Rasulullah. Apa saja, karena beliau itu adalah kunci bagi segala kesuksesan di bidang apa saja. Kunci bagi segala ikhtiar untuk terbebaskan dari berbagai macam kegetiran. Beliau itu. Jadi tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Beberapa hari yang lalu tuh ya, istri saya opname 3 hari di rumah sakit Hidayatullah. Saya yang tidak sehat malah juga menemani orang sakit. Jadi orang sakit menemani orang sakit. Saya tetap tidak punya andalan apapun kecuali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus begitu. Semalam saya nginep di rumah sakit itu bermimpi apa?
perut saya kena ludahnya Rasulullah. Jadi ludahnya. Perut saya kena ludahnya Rasulullah. Saya tidak bermimpi Rasulullah, tapi saya merasa ludahnya Kanjeng Rasul itu kena perut saya. Saya yakin insya Allah sembuh. Cuman saya belum ngomong sama istri kalau bermimpi itu. Belum. Terus saya tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak membaca ayat syifa, tidak membaca salawat syifa kecuali hanya sesekali saja. Terus malam berikutnya ya, di rumah sakit itu, saya bermimpi apa? Bermimpi ada layang-layang. Kata dalam mimpi itu layang-layang istri saya. Layang-layang itu kemudian terputus dan nyangking di sebuah menara yang sangat tinggi. Nah, saya pernah punya pengalaman bermimpi layang-layang itu. Begini ya, kalau bermimpi layang-layang putus misalnya, dan layang-layang itu ketangkap kembali, layang-layang itu bisa kepegang kembali, berarti hajatnya terkabul. Tapi kalau layang-layang putus, terus jauh kemana nggak tahu, nggak di mana dan nggak ketemu, itu artinya nggak jadi. Jadi artinya, jadi jangan dikira itu wah angan-anganku, cita-citaku sejauh layang-layang, tetap nggak dapat itu, nggak dapat. Buktinya ketika saya pernah mengikuti tesan di YN di UIN sekarang ya, dulu saya sama seorang teman. Nah si teman ini bapaknya bermimpi layang-layang yang dinaikkan itu putus dan terbang sejauh-jauhnya entah di mana. Betul nggak terima dia ya. Jadi saya sudah pernah bermimpi layang-layang ini, kemudian ya sembuh, insya Allah sembuh. Cuman saya belum bilang. Kenapa? Ista'inu bil kitman, sabda Nabi itu. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan cara menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau belum real, jangan diceritakan. Sebab apa? Kalau diceritakan boleh jadi tertunda nanti sembuhnya, nggak pulang-pulang di rumah sakit. Oke, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu bisa menjadi sarana bagi apa saja, termasuk juga yang sering saya pakai apa? Bagi keberuntungan kawan-kawan. Siapa saja kawan yang terlintas baik sudah meninggal maupun hidup, saya doakan. Semoga kau bahagia, semoga kau bahagia. Nah, ini salah satu trik sebenarnya. Trik gimana? Kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita. Jadi saya masih ingat Gus Kili ya, Gus Kili almarhum itu ketemu sama Cak Nasir, bilang, Cak Nasir, kula doakan jenengan naik haji nggih. Terus yang pangkat haji Gus Kili. Terus berikutnya Cak Nasir kula tak dongake umroh nggih. Terus berangkatnya Gus Kili. Saya kira wah Gus Kili ini triknya bagus sekali, saya kira. Mendoakan orang agar apa? Agar para malaikat mendoakan dirinya sendiri kan gitu. Jadi ini trik. Walaupun pada akhirnya kita harus belajar tulus, bukan dalam rangka trik seperti itu. Jadi nanti malah kalau trik-trik seperti itu tidak ada ketulusannya, nggak ada kemajuan. Moga-moga katanya kan, kata seorang pemuda, moga-moga kepada pemuda lainnya kau cepat dapat jodoh katanya kan. Biar dirinya yang dapat. Karena trik yang sama-sama nggak dapat. Ya nggak bisa. Oke. Nah sekarang begini ya, sebagaimana saya janjikan. Kenapa beliau itu menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit alam raya yang mau berikhtiar tersambung dengan beliau untuk mendapatkan kesembuhan? Kenapa menjadi penyembuh? Maulana Rumi pernah mengatakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa yang tangannya juga menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit semesta. Ketika Nabi Isa menarik tangannya dari bersandar dan meminta kepada makhluk, maka Allah menjadikan tangannya sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia. Nah tentu saja ya, Nabi Isa itu adalah merupakan bagian dari cahaya rohani Rasulullah. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun harfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Seluruh rohani dunia itu ibaratnya hanyalah satu tetes hujan di antara seluruh hujan yang pernah turun ke bumi,
atau seciduk air dari samudra raya dalam kehidupan ini. Nah, kalau Maulana Rumi berbicara seperti itu tentang Nabi Isa, apalagi dengan Rasulullah yang santapannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Abitu inda Rabbi, sabda Nabi, aku bermalam di sisi Tuhanku. Yusqini wa yut'imuni. Allah lah yang telah memberiku makan dan minum. Nah, artinya apa? Sesungguhnya Nabi itu tanpa makan dan minum yang wadak, beliau bisa hidup. Tanpa makan dan minum yang wadak, tanpa harus minum air zam-zam atau makan kurma, beliau itu bisa hidup. Oh, malaikat saja yang merupakan ciptaan dari Nabi itu, wal malakul ladzi bila abin wahum la aklala syurba wala nama. Malaikat saja yang merupakan ciptaan dari rohani Nabi itu gak makan gak minum kok. Jadi Nabi itu kalau makan dan minum itu sebagai contoh, sebagai teladan bagaimana umatnya kalau makan dan minum, kan gitu. Tapi betapa tidak mudah mencontoh Nabi ya, terutama berkaitan dengan makan dan minum itu. Makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu jangan dikira gampang, gampang ucapannya itu. Berhenti sebelum kenyang itu apalagi lauknya cocok. Itu dilabrak itu. Sebab apa? Perbaikan gizi belum tentu tiap hari. Sikat aja. Kemudian bilang toh secara fikih ini tidak dosa. Ya kan? Kebenaran. Enak kan? Jadi yang paling ringan itu ikut fikih. Tidak usah ikut sunnah itu ya nanti kan untuk orang-orang yang sudah betul-betul getol itu ya. Jadi ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Jadi Nabi itu sesungguhnya mendapatkan jatah makanan khusus, minuman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak mungkin tangan Nabi itu dijulurkan untuk mengharapkan makhluk, gak mungkin. Gak mungkin. Bahkan seluruh makhluk dapat karunia dari Allah Ta'ala lewat perantara Nabi itu. Itulah sebabnya beliau kemudian menjadi obat bagi seluruh penyakit. Dan juga yang terpenting apa? Wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Sang Nabi itu seringkali membuka belenggu dosa-dosa manusia yang menjadi penyebab manusia itu tidak sampai kepada yang dicita-citakannya. Jadi betapa sering dosa menjadi belenggu, dan karena jadi belenggu orang tidak mendapatkan cita-cita baik yang diinginkan. Jadi karena itu ya, kalau ada kesulitan misalnya, ada baiknya kita itu menghindar dari dosa-dosa. Boleh jadi dosa-dosa itu yang menyebabkan kita mengalami kesulitan. Boleh jadi. Makanya dalam perkara jodoh ya, saya itu mengalami sekali. Dulu itu sebelum saya beristri, saya ini orang terkenal ya. Jadi orang yang sering nulis di koran dan diundang di seminar-seminar ya. Sehingga bagi saya itu ada ungkapan begini, kalau perkara jodoh tinggal pilih, saya kira. Jadi karena waktu itu sudah banyak yang minta tanda tangan habis acara itu. Apalagi kalau sampai saya baca puisi, wah terperangah perempuan-perempuan. Nah, bagi saya begitu, wah gampang. Ternyata apa? Ternyata selama sekitar 3-4 tahun betul-betul angel untuk mendapatkan jodoh. Angel sekali. Yang ada itu apa? Kesalit-salit. Kesalit-salit itu gimana? Perempuan yang saya suka, dia nggak suka. Nah, perempuan yang saya nggak suka ngejar tuh. Kapan ketemunya itu kan? Pas ketemu di masjid tuh, gitu. Nah, angin lah. Setelah itu tobat aku, tobat dari merasa terkenal, tobat dari merasa pintar, tobat betul-betul angkat tangan ya Allah. Gak bisa saya, kalau tidak dikasih sama jenengan gak mungkin bisa. Tetap kesalip-salip nanti jadinya. Dan saya hanya akan dimakan oleh usia begitu saja. Nah, setelah kapok seperti itu, Allah kemudian mendatangkan jodoh saya. Yang istri saya yang sekarang itu. Jadi kapok saya, udah merasa terkenal, merasa gampang. Gak gampang ternyata kalau Allah tidak terlibat, sama sekali tidak gampang.
Jadi kapok, menjadi orang sombong kapok. Kapok. Jadi nggak bisa ternyata. Jadi ya, jangan hanya karena nulis 1-2 buku juga pura-pura nggak kenal siapa. Nggak ada penyair sastrawan, nggak ada, itu lumet semua nanti. Kapok. Kapok mau kapan? Nggak bisa ya, kalau nyata nggak bisa kapok ya Allah, Allah. Jadi harus berada di apa? Berada di pengharapan yang bercampur dengan adanya keputusasaan. Jadi saya sudah putus asa waktu itu untuk bisa mendapatkan ini. Sampai sekarang kapok saya sudah tetap begitu, sudah tidak ada apapun yang bisa dibanggakan lagi, sudah tidak ada. Oke, jadi Nabi itu menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit alam raya karena beliau itu murni merupakan duta pertolongan Allah Ta'ala untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu tangan beliau menjadi tangan penyembuh. Tidak saja dari dosa-dosa, tidak saja dari penyakit-penyakit, tapi juga dari dosa-dosa. Jadi kalau sampai kita pernah bermimpi beliau, kita berarti akan dengan segera mengucap sayonara kepada dosa-dosa. Ya. Jadi kalau sudah pernah bermimpi beliau, itu pasti dianugerahi oleh Allah Ta'ala lewat berjumpa beliau adanya akhlak yang mulia, adanya sikap altruistik atau memikirkan orang lain, pasti ke sana. Kalau sudah berjumpa beliau, pasti diperkenalkan adanya kemuliaan yang hakiki, keindahan yang hakiki. Oke, karena itu yuk kita bersama-sama asrotolan dalam rangka takzim kepada beliau, dalam rangka mencontoh akhlak beliau, dalam rangka supaya hati kita terpaut dengan beliau. فحين قرب أوان وطن هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
الشكر
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah rampung acara kita, kajian kita dan sholawatan kita. Moga-moga acara ini, majelis ini senantiasa menjadi wasilah barokah untuk kita, untuk keluarga kita. Juga kita berdoa moga-moga negeri kita ini senantiasa dalam damai lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.